Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu orang tua, untuk Bapak Ibu guru yang juga mengikuti renungan pagi hari ini lewat YouTube. Bu Dea mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga sukacita yang baru yang dari Tuhan dan damai yang dari Tuhan itu yang terus menyertai kita semua. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Kita akan sama-sama mau mempelajari dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini lewat firman-Nya. Nah, sebelum itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita awali pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih perlindungan-Mu Bapa, itu yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan, kami akan mempelajari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami adalah tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditabur di dalam tanah hati kami itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 58. Tapi pagi hari ini Bu Dea akan menyampaikan hanya satu perikop, yaitu dari ayat yang ke-44 sampai ke-46. Nah, sebelumnya kalau anak-anak baca di Matius 13, pasal yang ke-13 ini adalah pasal yang membicarakan banyak membicarakan tentang hal-hal kerajaan surga. Dari perikop yang pertama, perikop yang kedua, dan semua perikop yang ada di pasal ke-13 itu menggambarkan, menceritakan tentang hal-hal kerajaan surga. Baik itu tentang cara kerja kerajaan surga maupun respon kita terhadap kerajaan surga. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita baca bersama-sama Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 dan ke-46 sampai 46. Bu Dia akan bacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke anak-anak, kita sudah membaca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, sebelum kita melanjutkan belajar firman Tuhan dari ketiga ayat ini, kita mau tahu dulu nih, kerajaan surga yang dimaksud di pasal 13 ayat 44 sampai 46 ini apa aja sih Bu gitu. Kerajaan surga itu apa sih Bu gitu. Nah, kerajaan surga itu menceritakan, menggambarkan tentang kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Lalu hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lalu firman yang memerdekakan setiap hidup kita, dan karakter Kristus yang harus kita miliki sebagai anak-anak Kristus. Di ayat 44 sampai 46 ini itu juga menggambarkan respon kita ketika kita bertemu tentang kerajaan surga. Jadi
Di ayat yang ke-44 dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, orang ini itu menggambarkan setiap kita. Setiap kita yang dulunya berdosa, setiap kita yang dulunya tidak mengerti apa-apa, setiap kita yang dulu tinggal di dalam kedagingan kita, di dalam semua kesukaan kita, tapi saat kita bertemu dengan kerajaan surga, dengan kebenaran, dengan firman yang memerdekakan, dan dengan Kristus sendiri, saat itulah harusnya respon yang keluar dari hidup kita adalah meninggalkan kehidupan lama kita. Karena di pasal yang ke-44 dikatakan bahwa orang itu menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang ini, ladang yang di dalamnya ada harta berharga yang terpendam. Artinya apa? Saat kita ketemu Kristus, saat kita hidup kita ketemu dengan Kristus, hidup lama kita ketemu dengan Kristus, harusnya berarti respon kita seharusnya meninggalkan semua kehidupan lama kita. Misal kayak Bu Dea dulu. Bu Dea waktu kecil suka berbohong, ya kan? Saat Bu Dea ketemu sama Kristus, saat Bu Dea mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Bu Dea, akhirnya Bu Dea meninggalkan kehidupan lama Bu Dea. Apa itu? Berhenti untuk berbohong. Jadi Bu Dea tidak mau lagi berbohong karena apa? Karena ada Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, kerajaan surga tadi kan juga berbicara tentang karakter Kristus. Saat kerajaan surga ada di dalam hidup kita, saat Kristus ada di dalam hidup kita, artinya apa? Artinya karakter kita juga harus semakin sama dan serupa dengan Kristus. Begitu ya anak-anak. Jadi di sini juga dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Selama ini kita selalu mencari apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi mau kita, apa yang menjadi kehendak kita. Tapi respon yang keluar saat kita ketemu dengan Kristus harusnya adalah meninggalkan semua kehendak kita. Kita gantikan kehendak kita, kemauan kita dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Kristus mau di dalam hidup kita. Contohnya adalah saat kita bertengkar sama teman kita atau kita bertengkar sama saudara kita, kakak kita, abang kita, adik kita, seperti itu. Harusnya saat kerajaan surga ada di dalam hidup kita, saat kita bertemu dengan kerajaan surga, saat kita bertemu dengan kebenaran, saat kita bertemu dengan firman yang memerdekakan, dulu kita tidak mau mengampuni. Ya kan? Tapi saat kita bertemu dengan Kristus, respon kita seharusnya adalah mengampuni. Jadi kita lepaskan kesombongan kita untuk tidak mau mengampuni orang lain. Kita gantikan itu dengan kehendak Kristus, yaitu kita harus mengasihi sesama, yang artinya kita harus mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada kita. Begitu anak-anak. Jadi firman pagi hari ini mengajarkan kita bahwa harusnya ada respon yang berbeda saat kita bertemu dengan kerajaan surga. Saat kita bertemu dengan kebenaran, saat kita bertemu dengan Kristus sendiri, dan saat kita bertemu dengan firman yang memerdekakan. Ada respon yang berbeda. Saat Kristus di dalam kita, harusnya respon Kristus juga yang harus keluar dari hidup kita. Saat Kristus ada di dalam kita, seharusnya buah-buah kekristenan juga yang harus keluar dari hidup kita. Dia berdoa, semoga anak-anak semua, Bapak Ibu orang tua, maupun Bapak Ibu guru, bahkan Bu Dea sendiri,
kita sama-sama belajar, semakin hari kita semakin diperbaharui, kita semakin disucikan, kita semakin dikuduskan, kita semakin sama dan serupa dengan karakter Kristus. Kalau anak-anak tanya apa itu karakter Kristus, semua perintah Tuhan di dalam Alkitab adalah karakter Kristus. Buah-buah roh juga merupakan karakter Kristus. Begitu anak-anak, Bu Dia berharap firman pagi hari ini itu boleh memerdekakan setiap kita, itu boleh memberkati setiap kita. Oke? Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan selalu mendidik dan mengajar kami. Tuhan, kalau pagi hari ini kami belajar bagaimana respon yang seharusnya keluar dari hidup kami saat kami bertemu dengan kerajaan surga. Bapa, biar semakin hari, setiap waktu di dalam hidup kami, Roh Kudus sendiri yang menuntun dan mengingatkan kami bahwa kami harus mempunyai respon yang sama dan serupa dengan Kristus. Respon yang baik, respon kerajaan surga, itu yang harus ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini akan belajar baik PTM maupun daring. Tuhan, biar Engkau Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu orang tua, apapun yang Bapak Ibu orang tua kerjakan, apapun yang Bapak Ibu orang tua usahakan Tuhan hari-hari ini, biar Engkau Allah yang terus berjalan di depan setiap mereka, sehingga apapun yang Bapak Ibu orang tua siswa kerjakan, itu boleh berhasil Tuhan. Kau berkati juga Bapak Ibu guru, biar tangan kasih Tuhan itu yang terus memampukan setiap Bapak Ibu guru untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab dengan tepat seperti yang Kristus mau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajari kami untuk semakin sama dan serupa dengan Engkau, untuk kami memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang memateraikan setiap pikiran, hati, dan perkataan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman pagi hari ini dengan sangat antusias dan dengan sangat baik. Sampai bertemu di renungan firman bulan depan bersama Bu Dea. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.